Apa sih pengen tahu nilai kebajikan yang paling penting bagi kamu apa? Paling penting. Sesuatu kebajikan itu kebaikan. Apa? Misalnya kamu ingin apa? Misalnya apa? Tidak memilih teman, berarti rukun ya? Rukun apa banyak teman? Banyak teman. Wah, kalau gratis banyak teman. Ya sedikit aja nggak apa-apa. Nanti kita pertegas lagi. Banyak teman. Atau kalau banyak teman itu tidak milih teman, apa namanya itu? Tidak membedakan itu apa ya? Teman gue. Ramah. Ramah. Apa ya? Oke ya. Ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurulida, kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Ngampel 3 Bapak Sumanto, yang saya hormati Pak Ibu Pengurus KKGBAI Kecamatan Papak, ada yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Anggota GBAI KKG Kecamatan Papak. Izinkan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya menyampaikan satu materi. Saya yakin materi ini akan bersama-sama membuat kita berpikir berbeda status dari sini, yaitu adalah budaya positif. Apa itu budaya positif yang bisa kita jalankan selama sekolah? Bapak Ibu saya hormati, selama kita sekolah selalu kita bagaimana kehidupan anak-anak panjenengan guru selama sekolah itu, bayangan panjenengan sekolah yang bagaimana? Anak-anaknya sopan, jangan membayangkan begitu kan? Anak-anaknya kalau ada sampah langsung dibuang, terus sama temannya rukun. Coba jenengan bayangkan seperti itu. Jenengan punya bayangan apa? Ketika punya sekolah, jenengan di sekolah, terus dengan kehidupan anak-anak yang bagaimana? Impian itu yang menjadi dasar kita hari ini. Ya, mengimpikan anak yang bagaimana? Sopan, terus naik kelas, aktif. Panjenengan dengan teman guru kelihatan saling menghormati, menghargai, mensupport. Bapak kepala, Bapak Ibu guru, kepala sekolah sangat sayang, sangat care, perhatian, kan begitu ya. Terus wali murid mendukung. Bagaimana panjenengan seperti itu bukan? Ya, namun kenyataannya mungkin ada beberapa hal yang belum bisa terjadi. Ya kan? Di sekolah-sekolah kita, jangan mengimpikan seperti ini, tapi realitanya belum. Jangan masih distreskan oleh bukan hanya anak, tapi menurut saya hubungan dengan teman guru, ya, itu bukan. Nah, kadang merasa kelompok-kelompok mungkin menurut saya ada beberapa tempat itu. ITP, kelompok ASN begitu, ada seperti itu juga, ada gap-gap yang tidak diinginkan tapi itu ada, kan gitu ya. Nah hari ini saya ingin langsung di ini Pak Terima kasih
langsung meloncat. Ini kan tentang belajar diwawancara. Saya yakin Bapak Ibu guru telah mempraktekkan tentang PMM, praktek pembelajaran mereka mengajar itu. Oke. Sudah semua kan? Sudah sebagian besar kan paham tentang Merdeka Belajar apa itu, terus kurikulum Merdeka. Nah, saya pengen langsung kepada disiplin positif aja beberapa. Nah, ini disiplin positif. Apa bayangan Bapak Ibu tentang kata disiplin? Apa, Mbak Nisa? Tepat waktu. Terus mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Patuh, disiplin itu. Sebenarnya ada makna yang berbeda, tapi ini sangat mendasar. Disiplin itu sebenarnya adalah kesadaran diri untuk menetapi satu pola yang itu dengan sadar kita lakukan supaya kita bisa menuju satu tujuan. Misalnya disiplin kalau selama ini kan disiplin itu berasal dari atasan ke bawah, dari guru ke murid, mendisiplinkan. Coba jangan bayangkan kalau disiplin itu dari diri sendiri. Misalnya jangan punya resolusi tahun 2023 pengen bobot 50 begitu, wah keren sekali. Lingkar pinggang saya pengen lebih kecil lagi jadi 25, guys. Misalnya begitu ya. Atau apa? Artinya jangan punya resolusi. Nah, disiplin itu sebenarnya adalah kesadaran. Nah, kesadaran. Misalnya kita ada di sekolah, kita bayangkan anak-anak turunan ini. Contek-contekan ini terjadi ya, realita ya. Terus ini ada bolos gitu. Terus pembulian ini bisa jadi pertama kalau di SD itu memanggil bukan dengan namanya. Ini terjadi ya di sekolah-sekolah kita, termasuk di tempat saya. Apakah ini nama budaya positif? Tidak. Kita membayangkan bagaimana cara kita selama ini untuk membuat mereka disiplin. Pasti dengan peraturan. Jika di sekolah tidak boleh seperti ini, kan begitu. Pertanyaannya, apakah peraturan ini berhasil? Berhasil boleh? Coba dilanjutkan Mbak Izil. Saya pengen langsung pada ini. Dengan peraturan ini ada menghukum. Kalau melanggar peraturan, ya, kemudian mengadili karena kamu salah, kamu harus begini, dan diputus kamu harus begini. Bapak Ibu guru, jangan pernah merasakan bahwa orang yang diadili itu perasaannya bagaimana? Apa? Takut, terus gak enak, betul? Ada perasaan minder nih. Nah, perasaan dihukum itu menurut dalam jangka panjang tidak menyembuhkan. Jadi akan selalu ada anak selalu melanggar dan anaknya itu saja di sekolah. Karena apa? Karena dia tidak sadar. Karena dia sudah cap menjadi anak yang bersalah. Nah, karena cap itulah yang membuat dia sulit untuk berubah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari kesadaran dari diri sendiri. Bagaimana anak itu bisa berubah. Nah, gitu. Coba baca. Nah, terus disiplin tadi, patuh kan begitu. Nah, kalau patuh, ketika tidak patuh nanti ada ketidaknyamanan, nggak nyaman. Perasaan nggak nyaman ini yang kurang enak. Tentu kita membutuhkan satu hal. Di kelas itu kita membutuhkan nyaman apa tidak? Nah, murid itu suka dengan guru
yang bagaimana? Jadi bayangkan kita sendiri ketika kita jadi murid, senang kalau guru yang membuat nyaman atau yang membuat takut. Yang asik kan? Kita bisa menerima pelajaran dari guru itu kalau gurunya asik ya, nyaman, kok asik ya, aku seneng. Ini idola ya. Kira-kira kita bisa membayangkan bahwa kita jadi guru yang bagaimana inginnya? Jadi guru yang diidolakan anak-anak atau jadi ditakuti? Kurang banget ya. Nah, kira-kira kita bagaimana? Kita bisa pilih kan ya. Tapi tentu kita pengen yang diidolakan. Lanjut aja. Nah, ini tadi sudah. Saya agak pas cepet-cepetan nih. Profil ini langsung. Profil pelajar Pancasila kan ada ini ya, yang harus kita laksanakan, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, nalar kritis, kebijakan global, gotong royong, kreatif. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita jalankan sebagai orang Indonesia, kan begitu ya. Lanjut. Nah, ketiga ini langsung. Nah, saya akan langsung ini motivasi perilaku manusia di sini. Bapak Ibu, sebelum memahami kenapa anak itu melanggar, Bapak Ibu, harus kita pahami motivasinya dulu. Motivasi berbuat, berperilaku itu ada 3. Misalnya, kita jadi guru itu punya motivasi, betul nggak? Gimana? Kita melakukan apapun di kelas, misalnya kita iseng, ada anak iseng yang senengane ya lagi kancane, pasti punya motivasi dia. Nggak sekedar iseng saja, pasti nek ditakoni apa terus pengen dia gini ya, pasti itu punya motivasi ya, betul. Nah, ini yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ketika anak itu taat terhadap peraturan. Nek ditekoni nyapo enggak apa ya, gurune kok ora nek boten kula lakon kula hukum. Pertama kan, ini sama dengan dalam agama, nyapo kok salat. Kalau enggak salat hukum dosa. Ini kan motivasi karena kita takut neraka, ya kan? Iya kan? Ini motivasi dasar. Nek anak, kenapa kamu baris kurang tidak saya jalankan, saya akan mendapat hukuman. Motivasi pertama ini adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ketika apakah ini disebut sadar? Tentu tidak, tapi ini bisa kita memetakan anak-anak kita itu sampai di mana motivasinya menjalankan ketaatan terhadap kita. Apa karena takut dengan kita atau bagaimana? Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua. Kalau dalam bahasa agama, melakukan ibadah mendapatkan surga, ya kan? Yang ini misalnya, kenapa saya ingin dapat nilai lebih? Kalau nilainya baik, nanti saya akan dapat hadiah. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Nah, kita bisa memilih di sekolah itu kita sendiri, kita menjadi guru itu karena imbalan atau karena gabut aja di rumah, ngapain saya pengen ke sekolah atau apa, kan punya motivasi kita. Ini motivasi kita sampai di mana? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu bisa jadi nilai positif dari orang, bagus jadi guru sekarang, atau di kelas anak dapat tepuk tangan karena juara, itu kan motivasi juga. Nah, kita bisa memetakan, Bapak Ibu, anak kita karena takut atau yang kedua ini. Nah, nanti macamnya. Yang terakhir, ini yang kita inginkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Nah, nilai apa? Misalnya seorang anak atau kita ingin jadi orang mulia, bahwa guru itu mulia atau jujur itu mulia. Ketika meyakini itu, ketika pintar, pandai itu satu hal yang istimewa. Nah, ketika anak itu sudah punya itu,
nek ditekoki kamu kok saya suka kok, saya memang pengen jadi pandai. Nah ini yang motivasi paling luar biasa, karena ini berasal dari diri sendiri. Motivasi ketiga, menjadi apa yang mereka inginkan. Sudahkah kita sesuai yang ini, atau anak-anak kita seperti ini? Monggo sekarang kembali ke kita. Kita ini sampai di mana motivasi kita sekarang ini? Oh, kita jadi guru oke. Nah, ketika kita sudah mendalami itu, insya Allah itu motivasi luar biasa yang gak akan tergoyahkan oleh apapun. Jenengan akan terus semangat karena motivasinya menjadi orang yang jenengan inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Itu ya. Jadi ada 3 nilai, 3 motivasi perilaku manusia: menghindari hukuman, tidak nyaman; 2, mendapat imbalan, penghargaan; ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, sekarang menyangkut kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui untuk memahami motivasi orang berbuat. Misalnya ada anak nakal, misalnya, itu pasti dia kekurangan 1 kebutuhan atau 2 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan tentang kasih yang pertama nomor 1, bertahan hidup. Ini sekarang semuanya insya Allah sudah ya. Kita kan bekerja untuk bertahan hidup, makan untuk bertahan hidup. Ini semuanya sudah, saya yakin ya. Ada anak-anak jalanan itu bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, mereka manusia sampai mencuri, mencopet karena untuk bertahan hidup. Motivasinya ditanya, saya kalau nggak gini nggak makan, kan begitu, bertahan hidup. Nah kita insya Allah sudah ya. Ini sudah bukan motivasi atau kebutuhan kita, karena kita sudah bisa hidup sekarang ini ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul nggak? Dicintai dan disayangi, diterima. Ini kebutuhan kedua. Dengan semuanya pengen cinta ya. Siapa sih yang enggak? Ya, dia kan betul ya. Dan dihargai. Iya ya. Ketika kita dihargai, kamu ini satu-satunya loh dengan aku gitu. Itu sangat luar biasa rasanya. Kamu jadi impianku loh. Dan anak, Bapak Ibu, ini juga begitu. Disayang. Ketika dia nggak mendapatkan itu, pasti ada potensi untuk berbuat negatif. Non sewu, ketika ada anak yang bermasalah, biasanya kebutuhan kasih sayangnya pertama itu kurang di rumahnya. Bisa karena broken home, bisa orang tuanya pergi, tidak bekerja, terlalu perhatiannya kurang, pasti kebutuhan kasih sayangnya kurang. Jadi dia nggak diterima, maka dia mencari ekspresinya dengan ketika dia nggak bisa berprestasi, ekspresinya jadi negatif. Aku kudu nakal dan kamu berhadapan sama saya, dan kamu takut. Nah, ekspresi itu yang dia inginkan, membuat dan berasal dari motivasi ingin diterima. Ketika tidak bisa mendapatkan secara positif, pasti akan secara negatif. Nek disayang gak kena, aku sayang ngomong gak kena, aku tak pelat tuh. Dengan apa? Ini kan begitu. Cuma bukan memaksa. Ya, ini bisa terjadi pada anak-anak kita. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Kebebasan. Anak-anak butuh bebas. Kita semuanya butuh bebas, betul? Iyalah, kalau kena peraturan terus, mesti sekali-kali pengen free. Gak ada peraturan, ya oke lah. Terus saya berjalan jilbab, terus pasti di kamar mulai pas, iya kan? Butuh privasi, butuh freedom. Semua manusia begitu. Anak-anak itu main kelas gurunya harus ngomong. Anak-anak buka buku, dilarang bicara.
ketika gurunya keluar pasti mereka mangap langsung gitu. Kenapa? Kebebasan, benar ya betul kan? Maka ini bisa menjadi dasar kenapa kita harus bermain dalam pendidikan anak itu. Ada permainan, ono tepuk-tepuk begitu maksudnya. Karena ini kebutuhan, kebebasan. Yang juru kelas terus sekali-kali jangan bawa keluar, pasti seneng. Karena mereka nggak mau terkumpul terus. Kebutuhan, kebebasan. Yang sudah bersuami, sekali-kali juga pengen, aku pengen bulan karo kancaku loh, karo Mbak Nisa, Mbak ngerti ya? Saya bilang gitu, pengen sekali-kali mengingat masuk karo Mas Adi gitu loh. Kan begitu, betul nggak? Pengen reuni Pak. Langsung, contohnya. Ya, ya. Oke, yang keempat kesenangan, fun, rekreasi, having fun. Pengen untuk senang, semuanya ini kebutuhan Bapak Ibu. Maka ketika anak nun sewu dari jaraki kancane itu adalah kebutuhan untuk senang. Tapi sayangnya negatif, dengan kesenangannya temannya susah. Karena apa? Dia nggak paham bahwa ketika dia ngojoloki koncone bully temannya itu temannya susah. Bagi dia seperti aku senang. Nah ini yang perlu kita pahamkan. Namanya nanti restitusi. Oke, kebutuhan senang. Kita semuanya ingin senang kan? Halo, masalah oke siap. Yang kelima adalah penguasaan power. Kita butuh untuk menguasai. Penguasaan itu penting sekali karena hubungannya dengan diterima. Contohnya, ketika jenengan di kelas bisa menguasai seluruh kelas itu atau menguasai satu materi itu bagi jenengan satu kepuasan loh kan? Ini bisa, iya, karena itu kebutuhan menguasai itu. Ketika kita kurang menguasai atau tidak menguasai beberapa hal, harga kepercayaan diri kita bagaimana? Menurun, kurang, tidak hilang. Maka ini adalah satu kebutuhan juga menguasai. Menguasai ini juga termasuk menguasai orang lain loh ya. Makanya kenapa orang itu pengen jadi kepala desa, pengen jadi presiden. Ini karena kebutuhan menguasai satu wilayah, menguasai satu pekerjaan. Karena memang kebutuhan. Makanya bukan kadang-kadang dia pertarungan. Ini sama-sama. Nah, kita menguasai ajaran aja, menguasai anak. Selanjutnya. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol restitusi. Kontrol. Oke. Yang pertama adalah posisi penghukum. Gini perannya. Misalnya, ketika ada anak bersalah, rata-rata posisi ini adalah sering digunakan. Kamu kenapa bersalah? Dengan suara tinggi dan memarahi, terus menghukumnya. Sudah, kamu sekarang push up. Nah, posisi menghukum ini rata-rata digunakan hukumannya sesuai dengan penghukumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, jadi tergantung emosi yang menghukum. Sudah, keluar, kamu keluar. Begitu, itu posisi penghukum. Jangan bayangin anak yang mendapatkan posisi ini, si terhukumnya, dia akan marah, dia akan kehilangan harga diri dan non-sewu, jangka panjangnya tidak baik. Kita belum merasakan, tapi saya non-sewu dulu saya di pondok tukang dihukum. Nah, saya jadi pemberontak akhirnya. Sekarang jadi tobat. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketika ada anak bersalah, kamu masa nggak kasihan sama ibu, sama bapak? Apa selama bapak kurang baik sama kamu? Dia merasa bersalah. Kamu apa nggak kasihan sama orang tuamu? Sudah biayai kamu, membuat rasa bersalah. Ini juga lumayan nggak keras,
Tapi anak punya perasaan bersalah selamanya. Iya, aku kan baik terus. Perasaan ini bisa menjadi motivasi untuk baik, tapi bisa juga sebaliknya. Nah, sebaliknya ini yang repot, merasa bersalah terus kapan baiknya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ada anak bersalah, ya nggak apa-apa, nanti ibu atau bapak yang menghandle sudah. Dia akan semakin ngenteng nih. Ini ada nggak posisi sebagai teman? Bersalah, terus ini saja mau sopo-sopo ya jangan ibu. Itu posisi teman. Anak yang melakukan itu dia tidak akan berubah. Nah, enak Pak anak bebas. Ya Pak Hasim itu oke, teman sponsor. Akhirnya begitu ya. Ini juga kurang baik apa enggak ini? Tidak sebenarnya. Yang keempat, pemantau. Posisi pemantau ini posisi ketika kita membuat peraturan, kita buat kesepakatan. Anak-anak, kalau nanti kalian tidak bisa menyelesaikan ini, konsekuensinya kalian harus ini. Sepakat? Sepakat. Kalau misalnya kalian tidak selesai hari ini, kalian nanti harus mengganti hari yang lain. Sepakat? Nah, itu pemantau namanya. Ini biasa kita kerjakan sekarang ini. Jadi misalnya ya masuk kamu mengerjakan ini. Kenapa? Sudah tahu konsekuensinya. Ini seperti jual beli. Ini lumayan bagus daripada yang 1, 2, 3, 4 tadi. Yang ketiga tadi. Yang pemantau itu. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer ini posisi membuat anak menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia sadar dari dirinya sendiri. Bagaimana ini? Mari kita lanjut. Nah, ini hubungan antara motivasi dengan posisi kontrol. Yang menghindari tidak nyamanan kan penghukum merasa salah. Yang imbalan pemantau. Kalau ini pemantaunya. Yang terakhir ini, kalau ingin mereka dari dirinya sendiri, motivasi yang ketiga kita harus posisi manajer yang kita gunakan supaya dia tahu nilai-nilai dari diri itu apa. Nah, itu wajib dia. Terus, nah ini akibatnya. Terus lagi. Nah, sebelum itu kita di kelas membuat keyakinan kelas supaya apa? Anak-anak tahu tentang nilai yang harus mereka yakini dulu. Seperti tadi Bapak Ibu, ini bukan peraturan ya, tapi nilai jujur. Anak-anak satu ya, jujur baik apa enggak? Oh baik. Nah, mereka kita harus berlaku jujur ya. Jujur gitu misalnya. Nukari konco itu bagus apa enggak? Oh tidak. Perilaku apa? Rukun dengan baik dengan teman. Nah, kan nilai. Nah, nilai itu yang kita bukan peraturan harus baik enggak, tapi berlaku baik dengan teman. Nah, itu nilai namanya. Nah, nilai-nilai ini nanti membentuk keyakinan kelas. Dilanjut. Ini contohnya, saya membuat nilai di keyakinan itu di kelas 5 di kelas 5, yaitu pertama nilai bersih, sopan, ramah. Mereka dari mereka sendiri saya tampung, akhirnya menjadi keyakinan kelas, bergaul dengan semua teman karena ada kelompok-kelompok di situ. Terus enggak cantik enggak sama saya gitu, ada. Akhirnya bergaul dengan semua teman. Terus di sini ada menjalankan piket kelas karena kalau nggak menjalankan kira-kiranan begitu. Terus ada membuang sampah pada tempatnya. Ini dari nilai bersih itu.
saling menghormati sesama teman dan guru. Cuma itu. Nah, dari keyakinan itu menjadi keyakinan. Semua anak menjalani berasal dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya guys. Setelah anak dipancing seperti itu, disepakati jadi keyakinan kelas, bisa kita praktekkan nanti dengan. Nah, ini saya juga membuat dunia, saya juga menyaring anak-anak tentang keinginan mereka yang paling dalam dengan kebutuhan dasarnya. Saya membuat lingkaran besar. Saya tulis di sini siapa orang yang paling penting dalam hidupmu. Kamu masukkan dalam lingkaran ini. Terus nilai kebajikan apa yang penting pengen kamu lakukan, masukkan dalam lingkaran ini. Kalau menjadi orang yang bagus, kamu pengen jadi orang yang bagaimana, masukkan. Apa yang paling bermakna, paling penting dalam hidupmu. Akhirnya dalam lingkaran itu ini contohnya. Keluarga ternyata penting. Terus teman, yang paling diakrabi, gak semua. Terus yang paling penting lagi di situ adalah nilai ramah dan jujur. Hampir semua anak pengennya begitu, ramah, jujur, kasih sayang. Jadi 3 ini jadi poin penting. Anak itu pengennya dikasih sayangi, jujur itu penting. Terus keluarga ternyata. Ketika anak nggak punya keluarga, berarti keluarganya siapa? Kita kan, dirinya kan. Maka kita menempatkan diri jadi orang tua mereka. Kalau di sekolah itu, jangan jadi orang lain. Kasihan. Peluk-peluk. Saya semua alhamdulillah saya laksanakan itu, dan anak-anak akrab semua sama saya. Saya jalankan betul. Orang tuanya juga akrab karena teman saya. Gitu. Jadi lanjut. Segitiga restitusi. Ini cara mengatasi jadi manajer tadi Bapak Ibu, restitusi. Yang pertama adalah restitusi ini adalah peran manajer yang kita laksanakan ketika ada anak bersalah, supaya dia bukan hanya tidak mengulangi tapi menyadari dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira ini penting apa enggak bagi jenengan? Menarik ya, menarik. Yang pertama adalah validasi tindakan salah atau menstabilkan identitas, sama ini. Yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Izil. Menstabilkan identitas. Contohnya ketika anak bersalah, stabilkan begini. Setiap orang itu pernah salah. Misalnya, kamu tahu nggak? Kamu saya panggil ke sini. Misalnya menurut saya dia nonton kacangnya, jibrit kacangnya si Bobo. Kamu tahu kenapa saya panggil? Ya Pak, saya jibrit ini apa gitu. Ya, kenapa? Kamu tahu kenapa jibrit ini? Dan ini menvalidasi. Kita harus tahu kenapa dia melakukannya. Nah, motivasinya apa begitu? Ini namanya validasi. Motivasimu apa? Gitu apa? Saya punya ini terus diinginkan. Oh, kita pahami dulu, kita dengarkan. Setelah mendengarkan, kita validasi. Stabilkan, iya, Bobo, benar. Kamu marah itu betul. Saya juga marah kok ketika ada orang lain menghina bapak saya misalnya. Kamu jiwa ini karena dihina sama bapak. Apa jenenge memanggil dengan nama bapak gitu kan? Ya kan biasanya begitu kan anak-anak. Iya nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukannya. Semua orang marah. Itu menvalidasi, menstabilkan identitas. Nah, tapi tahu nggak kamu? Apakah kamu menjiwit dia itu kan sakit dia? Iya Pak, iya. Nah saya pengen tahu. Nah yang ketiga sekarang menanyakan keyakinan. Menurutmu ramah, rukun itu penting apa enggak dalam hidupmu? Saya pengen tahu keyakinanmu dalam hubungan dengan teman itu kamu harusnya bagaimana? Iya Pak, seharusnya baik Pak. Pasti begitu jawabnya. Seharusnya saya baik dengan semua teman. Itu kamu yakini? Kita harus tanya dulu.
Mikir dia, iya yakin. Nah, sesuai enggak keyakinanmu dengan perbuatan kamu barusan? Dia pasti jawab, ya enggak sesuai. Pasti jawabnya begitu. Pasti enggak ingin apa-apa. Tindakan kamu apa untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang kamu lakukan tadi? Apa kamu melaksanakannya? Pasti itu yang pertama, menstabilkan identitas. Semua orang pernah bersalah. Kamu nggak usah takut, saya nggak dari kamu. Itu penting. Jangan untuk menghilangkan rasa salahnya. Validasi akan salah. Menanyakan kenapa dia melakukannya. Dan kita sesuai kebutuhannya. Kebutuhan dia terluka karena tidak dihormati. Terluka karena tidak disayangi. Kan kebutuhan manusia 5 kan? Atau kebebasannya dihalangi, dia jadi nggak bebas, marah kan? Atau dia apa? Dihalangi satu kebutuhannya, marah. Pulau Panjenengan pasti juga begitu. Kalau kebutuhan kita ada yang menghalangi, marah sekali, ya kan? Begitu. Nah, kita menanyakan ke dia kenapa dia begitu. Yang terakhir, keyakinan apa? Bagi kamu yang paling penting dalam hidup itu apa sih? Kamu dengan teman pengennya gimana? Itu kan menjadi keyakinan. Pancasila itu kan satu nilai besar. Profil pelajar Pancasila kan juga nilai, ya. Terus agama juga nilai. Nah itu paling penting apa? Orang pasti punya jujur, ramah, baik. Itu kan nilai-nilai. Semua orang pasti mempunyai itu. Dalam keluarga pun juga begitu kan. Keluarga pasti punya nilai yang ditanamkan untuk anak-anaknya dari orang tua kita. Nah itu yang kita gugah. Nilai apa sih? Boleh nggak menurut nilaimu yang kamu yakini dengan apa yang kamu lakukan tadi? Ada kesesuaian nggak? Nggak sesuai. Nah, kamu ingin memperbaiki bagaimana? Saya ingin minta maaf biar enggak seperti ini lagi. Asli gitu. Bapak Ibu, saya kira itu tentang restitusi. Selanjutnya Pak Isu. Berakhirlah acara materi budaya positif yang saya sampaikan. Bapak Ibu mohon izin jika ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Ditanyakan tentang keyakinan kelas misalnya. Ini kita bisa nanti membuat peraturan ini pada waktu agama misalnya. Keyakinan kelas kita waktu agama. Syukur kalau bekerja sama dengan guru kelas, Pak wali kelasnya. Kita bikin keyakinan kelas yuk. Tapi syaratnya dari mereka sendiri, dari anak-anak, jangan dari kita. Anak-anak kita pengen kelas yang bagaimana? Pancingannya begitu. Dengan teman bagaimana? Nah itu kita tulis. Itu kan dari mereka sendiri, bukan dari kita. Kalau dari kita namanya apa? Peraturan dari nanti menghukum bukan dia. Kita enggak cocok menghukum. Ini kan enggak dari mereka, butuh kesadaran. Kira-kira ini bisa dijalankan dengan betul. Restitusi bisa nggak Pak Agus? Ini saya sudah praktek loh, dan alhamdulillah banyak hasilnya. Sudah saya praktekkan. Ya kadang saya emosi ya, ngamuk juga. Terus saya minta maaf lagi, masih marah. Saya minta maaf. Dan tidak membuat alasan, karena kamu nakal sih enggak. Kalau membuat alasan berarti maaf kita bersyarat dong. Maaf itu tanpa syarat. Itu masalah, nggak bisa nahan emosi. Nanti Bapak Ibu mohon maaf jika saya yakin banyak kekurangan, mohon masukannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.